Biasanya ibadah di Garuda Jati, terus sekarang lagi kuliah semester 4 di jurusan pendidikan bahasa Inggris di UPI. Jadi aku sama teman-teman aku dalam satu tim itu mengajar anak-anak yang ada di SOE. Jadi aku ngajarin anak yang SMA, kalau teman-teman aku yang lainnya itu ngajarin yang ada yang SD dan ada juga yang SMP. Kalau di satu tim dulunya ada lebih banyak, ada 5 orang, tapi sekarang karena lagi sibuk kuliah dan sekolah juga, jadi banyak yang lagi off dulu. Nah, jadi sekarang total ada 4 orang. Aku udah dari tahun 2021, dari sejak pandemi, jadi aku pelayanan online di SOE. Pertamanya aku seneng ngajar karena emang banyak pengalaman baru yang aku dapat. Aku lihat, aku kan ngajar mereka dari awal banget, dari 2021, ini kan udah 2 tahun. Nah, aku dari awal 2021 itu aku ngeliat banget mereka progresnya yang dari awalnya ngomong masih salah-salah, masih terus logat mereka masih kental banget gitu. Sampai di titik kemarin aku ngomong ke mereka, kalian sadar gak sih, aku pun gak expect kalian akan sampai di titik ini gitu. Aku cuman kayak nyampein sesuatu yang mungkin sederhana aja kelihatannya, cuman sederhana kecil itu jadi progres yang luar biasa gitu untuk mereka. Menurut aku pelayanan itu sebenarnya nggak perlu sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sebenarnya bisa sesimpel melakukan hal yang kita suka, atau bisa juga kita menyisihkan uang kita untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh teman atau saudara kita. Kita juga bisa bantu dalam doa untuk pelayanan misi yang dilakukan. Seperti gereja kita juga setiap tahun ada Pekan Misi Pekabaran Injil, yang dimana kita diingatkan untuk dapat mengambil bagian dalam 3D, yaitu daya, dana, dan doa. Yuk saudara-saudara, kita ambil bagian dalam pelayanan misi selagi Tuhan kasih kesempatan. Katanya menjadi orang Kristen itu pasti merasakan damai. Tapi aku tidak merasa seperti itu. God's grace.
Boleh tolong bantu saya, Bu? Nggak bisa, maaf ya. Tapi laptop saya error, Bu. Saya juga lagi sibuk, maaf ya. Saya lagi kejar deadline, Bu. Lagi sibuk juga. Gimana ini kalau bahasa takut saya gimana? Terima kasih Tuhan. Kapankah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil? Untuk melakukan misi Tuhan? Jawabannya hari ini. Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup. Dan itu berarti ini adalah waktu terbaik untuk mengabarkan Injil. Hai pemuda-pemudi, jangan merasa Anda tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tetapi lakukanlah apa yang Anda bisa. Pelayanan itu sebenarnya nggak perlu sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sebenarnya bisa sesimpel melakukan hal yang kita suka. Seperti gereja kita juga setiap tahun ada Pekan Misi Pekabaran Injil, yang dimana kita diingatkan untuk dapat mengambil bagian dalam 3D, yaitu daya, dana, dan doa. Yuk saudara-saudara, kita ambil bagian dalam pelayanan misi selagi Tuhan kasih kesempatan. Sekarang aku sudah melakukan bagianku. Kalau kamu, yuk dengerin. Listen, 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 listen. God is calling us each morning to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they
Tuhan Yesus telah datang. Lift high the palms of praise. Hosanna, Hosanna. Sing out, prepare the way. Hosanna, Hosanna. As His holy rides along, people shout a joyful song. Now we add our voices strong. Hosanna to the King. Lift high the palms of praise. Hosanna, Hosanna. Sing out, prepare the way. Hosanna, Hosanna. Let the people now rejoice. All creation find their voice. Come and make a joyful noise. Hosanna to the King. Open wide the gates of every heart. Wave the palms and let the celebration start. With our strength of story we proclaim. With our might we praise His holy name. Lift high the palms of praise. Hosanna, Hosanna. Sing out, prepare the way. Hosanna, Hosanna. He is David's royal son. He is heaven's holy one. Oh, what wonders He has done. Hosanna to the King. Hosanna to the King. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kebaktian doa. Dan malam ini adalah malam yang spesial karena Sensura Morum. Karena pada Jumat nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita boleh mengingat kembali akan kasih Tuhan, kasih Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Saya mengajak kita, mari kita mau menenangkan hati kita mau mengoreksi diri kita, supaya hati kita boleh disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuannya pada hari Jumat nanti. Mari kita bersama-sama menenangkan hati kita, mengambil saat teduh. Amin.
Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita mau menyembah Tuhan kita, Allah kita yang kudus, yang penuh kasih. Allah yang memberikan anaknya yang satu-satunya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mau memuji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia dengan pujian. Bagi Dia segala pujian. Dia Yesus yang mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami ya Tuhan, sehingga dosa-dosa kami bisa ditebus, sehingga kami boleh mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur juga untuk segala pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari. Dan bersyukur malam ini kami bisa kembali mengikuti kebaktian doa bersama-sama Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami Tuhan, untuk mengikuti perjamuan-Mu nanti pada hari Jumat nanti. Tuhan Yesus, kami khusus berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh bersama-sama menikmati sembah dan puji kami, dan berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua. Pakai dia dengan heran ya Tuhan, dan berkati juga waktu kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali Bapak Ibu dapat berkumpul bersama di dalam kebaktian doa Sensura Molum pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki di dalam Minggu Suci, di mana kita mau mempersiapkan hati kita di dalam momen Jumat Agung dan juga Paskah pada minggu ini, Saudara. Nah, Saudara, pada hari ini, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan dengan tema diampuni untuk mengampuni. Dari Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 39, ini Saudara adalah bagian momen-momen di mana Tuhan Yesus disalibkan dan sebelum dia mati, dan juga nanti ada bagian dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Nah, Saudara, kita membacanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Lalu selanjutnya dari Matius pasal 18, Saudara, ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh berbicara kepada setiap kami, dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, mencelikan mata rohani kami, agar kami dapat sepenuhnya mengerti. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam nama Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 1975, di Cleveland, Ohio, Saudara, terjadi sebuah perampokan di salah satu toko. Di sana, Saudara, perampok itu mencoba untuk mengambil uang dan mengambil barang berharga, Saudara, di dalam toko tersebut. Para perampok, Saudara, itu memakai senjata, ya, dan akhirnya menembak pemilik toko tersebut, Saudara, hingga meninggal. Saudara, pada saat itu ada seorang anak muda, Saudara, yang berumur 12 tahun, Saudara, dan dia bernama Eddie Vernon. Dan Saudara, ada juga seorang remaja yang berumur 18 tahun, dia bernama Ricky Jackson. Ya, ada Eddie, ada Ricky, Saudara, ya, ada si Jackson, Ricky Jackson. Nah, Saudara, si Eddie ini, Saudara, dia memberikan kesaksian palsu, Saudara, tentang si Jackson ini, bahwa dialah yang merampok dan membunuh pemilik toko tersebut. Nah, Saudara, apa hasilnya dari kesaksian palsu ini? Saudara, si Ricky, Saudara, akhirnya dipenjara.
Karena pada saat itu, saudara, hanya ada satu saksi saja yang ada di lokasi tersebut. Dan si Edi ini yang berumur 12 tahun itu mengatakan bahwa si Ricky ini tidak hanya merampok, dia menggunakan senjata dan membunuh pemilik toko tersebut. Nah, saudara, si hakim itu percaya akan kesaksian palsu ini, kesaksian yang diberikan oleh 12 tahun, anak 12 tahun ini. Dan pada akhirnya si Ricky ini, saudara, dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Nah, saudara, ketika si Edi ini sudah bertumbuh semakin lama semakin dewasa, dia terus dihantui oleh rasa bersalah yang telah dilakukan pada waktu dia berumur 12 tahun. Dia mengingat pada saat itu dia masih kecil sekali, dia begitu panik sekali, dia tidak tahu harus berbuat apa-apa gitu ya. Pada saat itu dia tidak tahu bahwa dia itu ternyata dia berbohong ya. Dia berbohong kepada hakim yang mungkin dia tidak sadar apa yang dia perbuat ya. Dan dia ingat pada saat itu si Ricky yang nggak bersalah itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara, si Edi ini ya akhirnya bertobat, dia menjadi Kristen, saudara, ceritanya. Dan dia mengakui segala dosa kesalahannya di hadapan Tuhan. Sampai dia juga meminta konseling, saudara, kepada pendetanya untuk menolong dia melewati ini semua. Nah, saudara, pada saat itu Edi diyakinkan oleh pendetanya untuk mengatakan yang sebenarnya, menceritakan apa yang sebenarnya kepada hakim, kepada yang berkaitan pada saat itu. Nah, saudara, pada saat itu akhirnya si Edi itu akhirnya melaporkan kejadian ini, menceritakan hal yang sesungguhnya. Nah, saudara, singkat cerita, akhirnya si Ricky akhirnya dibebaskan, saudara, setelah menjalani hukuman penjara selama 39 tahun, saudara. Bayangkan, saudara, 39 tahun, waktu yang sangat lama sekali di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, setelah akhirnya lama si Ricky dibebaskan, akhirnya mereka berdua ketemu, saudara, ketika mereka sudah tua. Si Edi dan si Ricky akhirnya ketemu. Ya, pada saat itu ketika mereka bertemu, saudara, si Edi meminta maaf dengan amat sangat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Edi merasa dia telah menghancurkan hidup Ricky, harus menghabiskan waktunya selama hampir 40 tahun di dalam penjara saja. Edi juga, yang walaupun dia nggak masuk penjara, dia merasa dirinya itu begitu hancur sekali dengan rasa bersalahnya itu, dihantui oleh rasa bersalah. Sampai-sampai dikatakan dia itu mengalami depresi, mau bunuh diri bahkan. Dia mengatakan seharusnya aku ini yang masuk ke dalam penjara, bukannya kamu, Ricky. Saudara, begitu mengagetkan jawaban dari si Ricky ini. Ricky ini bilang kepada si Edi. Dia bilang begini, tidak apa-apa. Kita berdua pada saat itu adalah korban dalam kejadian itu. Aku mau maafin kamu atas apa yang telah kamu perbuat. Saudara, jawaban si Ricky itu begitu mengagetkan. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah, saudara. Untuk dapat mengampuni seseorang yang telah berbuat salah kepadanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, berbicara soal pengampunan, rasanya tidak akan pernah habis. Hampir setiap hari, saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah kejadian yang membutuhkan pengampunan. Walau terkadang berat sekali bagi kita memberikan pengampunan. Namun, saudara, mengampuni sesama kita adalah sebuah perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Saudara, mengampuni bukanlah suatu perasaan, tetapi sebuah keputusan. Mengampuni, saudara, berarti kita melakukan kuasa pengampunan telah kita terima sewengar dari Tuhan Yesus. Dan kita harus memberikannya juga, melepaskannya juga kepada orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Firman Tuhan, saudara, mengatakan bahwa kita harus mengampuni, walaupun kita telah disakiti berkali-kali. Saudara, ini bukanlah perkara yang mudah, tidaklah gampang. Namun, itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia terus mengampuni kita, meski kita telah berbuat salah. Saudara, Simon Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Saudara, jika kita melihat konteks pada saat itu, ketika kenapa sih si Petrus menanyakan hal ini kepada Tuhan Yesus? Saudara, kita akan melihat sebenarnya ada perselisihan yang terjadi sebenarnya di antara murid-murid Tuhan Yesus. Kita ingat juga, saudara, ada bagian murid-murid ketika itu mereka bertengkar. Ingat, saudara, mereka bertengkar tentang apa?
Mereka bertengkar, siapa yang paling hebat, siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, di dalam pertengkaran, ya, ketika pertengkaran terjadi, pasti dong ada sikap mungkin, ada perilaku, atau mungkin kata-kata yang tak sengaja menyinggung perasaan seseorang, apalagi perasaan Petrus gitu ya, dan juga perasaan murid-murid lainnya. Jadi mungkin bisa aja di dalam pelayanan yang mereka hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bisa terjadi gesekan, konflik, tidak serak dengan satu dengan yang lain, tidak cocok, bisa kesal, bisa jengkel, bisa tidak suka satu dengan yang lain dengan cara mungkin pelayanan mereka, mungkin bisa sampai benci. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa hal itu juga kita sering alami di dalam kehidupan sehari-hari. Konflik mungkin dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam rekan kerja kita, dalam komunitas kita, sering bukan terjadi adanya gesekan. Apalagi saudara kalau orang itu begitu nyebelin. Orang itu sudah menyakiti hati kita dengan perkataan dan sikap perbuatannya. Aduh, kadang-kadang saudara mungkin kalau kita lagi kesel ya, aduh bisa jengkel, kesel, benci, sampai kadang-kadang bisa nggak bisa tidur bukan? Sampai kadang-kadang bisa nggak apa-ngapain. Saudara, saya teringat saudara, akan satu waktu ada seorang bapak. Saudara, dia pernah disakiti oleh temannya. Nah, saudara, dia disakiti oleh temannya itu dengan perkataan dan sebenarnya tidak sengaja dilakukan. Dan ternyata, saudara, dampaknya itu kepada bapak ini begitu besar sekali karena dia mengalami kepahitan yang begitu mendalam. Orang yang berbuat salah, saudara, akhirnya mengaku salah, akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. Tapi, saudara, si bapak ini sulit sekali untuk memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Nah, saudara, setelah beberapa waktu lama, pelan-pelan kesehatannya menurun si bapak ini. Ketika cek dokter, tes darah, cek ini, tes itu, semua hasilnya baik-baik aja. Nah, dokternya menduga ini mungkin ada sesuatu hal lain ini yang membuat kesehatannya memburuk. Ternyata, saudara, setelah tahu dokter ini, akan masalah dari bapak ini, yang tidak mau memaafkan sampai mempengaruhi kesehatan bapak ini. Akhirnya si dokter ini harus bilang ke bapak ini, harus menasihati, kamu harus bisa memaafin orang tersebut supaya kesehatanmu juga tidak memburuk, tidak dipengaruhi oleh karena hal ini. Bapak Ibu Saudara, memang secara manusia begitu sulit sekali bagi kita untuk memaafkan. Satu kali saja untuk memaafkan itu sulit, apalagi 7 kali. Makanya saudara, ketika Petrus menanyakan berapa kali dia harus memaafkan, Petrus berharap bahwa Tuhan Yesus akan mendukung dia, bahwa 7 kali itu sudah cukup dan sudah banyak dan sudah sempurna. Tapi perhatikan apa jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan 7 kali, tetapi sampai 77 kali. Wah, dengerin itu, saudara, si Petrus mulai hitung-hitung dari kepalanya. Berapa kali itu totalnya? Totalnya 490 kali. Ini adalah angka yang tidak mungkin bukan kita memaafkan orang sebegitu banyak. Tapi saudara, di bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Petrus, ya, kamu harus mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kamu. Kamu harus panjang sabar. Saudara, kita tahu bahwa Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Udah gitu Tuhan Yesus juga disiksa, diolok, dipermalukan, dicaci maki, dihina, dicambuk. Tadi kita sudah baca, saudara. Tapi kita melihat Tuhan Yesus mau mengampuni yang bersalah kepadanya. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memberikan pengampunan itu kepada mereka yang bersalah kepadanya. Oleh karena itu, saudara, jika hari ini, saudara, ada seseorang yang bersalah kepada kita, saudara, seseorang yang mungkin telah menyakiti kita itu mungkin begitu dalamnya, begitu pahitnya, kita perlu untuk mengampuni orang tersebut. Walaupun orang tersebut telah berbuat salah, mungkin mereka tidak sadar, membuat kita sampai jengkel sekali, sampai kesal, keki, gitu ya, saudara. Kita perlu memberikan pengampunan itu kepada mereka. Karena, saudara, kita sendiri telah mengalami pengampunan itu dari Tuhan sendiri. Kita yang berdosa ini, saudara, telah diampuni dosanya, dan kita juga perlu mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Bapak Ibu, jika kita tidak sanggup, berdoalah dan mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita. Sebab saat kita, saudara, melepaskan pengampunan kepada orang lain,
sesungguhnya kita pun sendiri dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk berefleksi di hadapan Tuhan, dan kita juga mau mengambil komitmen untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Saudara, dengarlah dari bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan kita. Bapak Ibu, mari kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menguji diri kita sebelum nanti kita bersama-sama akan mengambil perjamuan kudus pada hari Jumat Agung nanti. Saudara, saya ingin saudara yang di rumah pada saat ini untuk merefleksikan untuk beberapa hal. Menurut saudara, seberapa besarkah Anda telah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus? Bagaimana pengampunan itu telah mengubah hidup saudara? Saudara, mari kita pikirkan hal ini, kita renungkan, kita refleksikan akan pengampunan yang telah Tuhan berikan, pengampunan yang sempurna di dalam diri Tuhan Yesus kepada kita. Dan saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu ini dengan serius, kita sama-sama berdoa, merenungkan, berefleksi diri di hadapan Tuhan yang kudus. Mari kita mengambil waktu ini. Amin. Tapi saudara, mungkin ada orang terdekat yang telah melukai hati saudara dengan begitu mendalam dan sakit sekali rasanya. Apakah saudara masih menyimpan amarah dan sulit untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan di masa lampau? Saudara, maukah saudara berdoa memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk memberikan pengampunan kepada orang tersebut? Saudara, sebutkan namanya di dalam doa saudara. Dan mari kita mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Sore yang terakhir kita mau mengambil komitmen saudara seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni orang yang telah bersalah kepadanya. Saudara, sejauh mana Anda merindukan untuk memiliki hati seperti Kristus yang mampu mengampuni? Saudara, mari kita memohon Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk dapat memiliki hati yang mampu mengampuni. Mari kita berdoa, mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mendengar berita anugerah dari Ibrani
pasal 10 ayat 19 sampai 21. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Tuhan Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita bersyukur, saudara, oleh karena Tuhan Yesus, kita telah diampuni, dan oleh karena Kristus, kita dapat berdiri di hadapan Bapa di surga. Biarlah kita yang telah diampuni, saudara, dapat mengampuni sesama kita. Amin. Saya akan kembali mengajak kita untuk memuji Dia, menyembah Dia karena Dia layak untuk kita sembah. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari kita sembah Dia. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung bagi mereka yang mengalami pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan. Kita doakan untuk setiap jemaat, keluarga, mereka yang kesulitan bergumul di dalam kesehatan, pekerjaan, dan relasi di dalam keluarga.
kita dukung mereka di dalam doa. Kita terus doakan saudara bagi nama-nama yang ada di atas ini saudara. Kita doakan terus dukung doa untuk Bapak Vincent Fasio. Kita doakan untuk Ibu Lili yang menjaga. Kita terus doakan untuk Ibu Tan Melan. Kita doakan untuk Bapak Hadi Santoso, Ibu Linda, penginjil Esther di dalam pemulihannya. Kita juga mau berdoa saudara bagi Ibu Ko Xiu Ing, itu dari mama dari Ibu Lisa saudara yang pada saat ini sedang di Indonesia, kondisinya sedang tidak baik tubuhnya. Kita doakan saudara untuk Tuhan boleh memulihkan mama dari Ibu Lisa. Ibu Lisa juga pada saat ini sedang di Indonesia. Kita doakan agar semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan saudara bagi mereka juga yang saudara mungkin tahu tidak disebutkan di sini, kita sebutkan mereka di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam kesehatan mereka, bergumul di dalam tubuhnya yang kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh menolong menjaga mereka ya Tuhan, agar sungguh kasih-Mu melimpah di dalam kehidupannya. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi mereka juga yang bergumul di dalam pekerjaan, kiranya Engkau boleh sertai mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan, atau mungkin terkena layoff, atau mungkin mereka sedang mencari pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, boleh menolong ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi ada mereka yang mengalami kesulitan relasi di dalam keluarga, konflik. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi beberapa saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, yang menderita sakit penyakit. Kami mau terus mendukung mereka di dalam doa. Engkau sendiri boleh menguatkan iman mereka dan menolong mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa serahkan untuk Bapak Vincent Fasio, Bu Lilia, Bu Tan Melan, Bapak Hadi Santoso, dan juga untuk Ibu Linda, penginjil Esther, dan juga khusus bagi Ibu Ko Xiu Ing yang pada saat ini sedang kondisi tidak baik tubuhnya. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, dan juga Ibu Lisa yang menemani. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, agar sungguh keadaan tubuhnya boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau sendiri yang boleh menjamah, memulihkan tubuh mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendukung berdoa untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah pada hari Jumat dan Minggu ini. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan para hamba Tuhan yang melayani. Kita doakan saudara khusus bagi Pendeta Joseph Tong, kesehatannya, tubuhnya, dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kita doakan juga untuk penginjil Samuel Tande, untuk kebaktian Paskah, Tuhan boleh memberkati. Kita doakan untuk keseluruhan ibadah yang akan berlangsung, doakan untuk kebaktian Sunday School juga, jemaat yang akan hadir, semuanya cuaca dan hal-hal lainnya boleh berjalan dengan baik. Kita dukung semua dalam doa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan. Kami serahkan ya Tuhan untuk sungguh ya Tuhan di dalam masa-masa kesengsaraan ini. Kami semua boleh semakin dekat kepada Engkau, merenungkan akan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan juga untuk ibadah Jumat Agung Paskah, khusus bagi Pendeta Joseph Tong dan juga penginjil Samuel Tande. Kau berkati mereka, melindungi ya Tuhan tubuhnya, dan memberikan hikmat kebijaksanaan. Kau boleh berbicara kepada hamba-Mu ya Tuhan, lewat firman Tuhan, dan boleh kiranya lewat firman Tuhan boleh menguatkan setiap hati jemaat. Kami serahkan untuk seluruhan ibadah, jemaat yang akan hadir, yang in person, yang online, semuanya Kau boleh memberikan kelancaran ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi kondisi Amerika yang di dalam beberapa state ini, saudara, terkena dilanda badai, tornado, saudara, sehingga banyak sekali terkena dampak kerusakan rumah, tempat infrastruktur, banyak sekali kerusakan terjadi, ada juga yang meninggal, saudara. Saudara doakan agar kondisi segera pulih kembali, mereka tetap dilindungi Tuhan, dan kerusakan-kerusakan ini pun juga dapat teratasi. Mereka yang terkena dampak, Tuhan boleh menolong, campur tangan. Kita doakan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu, berdoa bagi cuaca pada saat ini yang tidak baik di beberapa state, yang terkena badai, tornado, yang sehingga menyebabkan banyak kerusakan pada rumah-rumah, jalan, dan banyak hal yang begitu sulit sekali dialami oleh bagi mereka. Tuhan, Kau boleh beserta mereka, Kau boleh mengasihani mereka ya Tuhan, berbelas kasihan bagi mereka, Kau boleh menolong, campur tangan, melindungi ya Tuhan.
dan Kau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami mau serahkan juga bagi mereka yang terkena dampak, mungkin bagi mereka anggota keluarganya telah meninggal, Engkau sendiri boleh menghiburkan. Bagi pemerintah juga, Engkau boleh menolong memakai mereka, ya Tuhan, dalam setiap situasi yang tidak baik seperti ini. Kami mau serahkan bagi Amerika, keadaan ekonomi, politik, pemerintah, presiden, semua negara ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa, pokok doa pribadi kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau berdoa, serahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang boleh melawat kami, campur tangan, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita mengangkat satu pujian. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat ini kita akan bersama-sama mengadakan Good Friday, ya, dan juga ada perjamuan kudus. Saudara, mari kita sama-sama dapat hadir di dalam Good Friday pada hari Jumat ini jam 7.30 di gereja Rosemead, saudara ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftarkan untuk perjamuan kudus dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Lian. Dan pada hari Minggu, saudara, kita akan bersama-sama akan merayakan Paskah. Mari kita ajak teman saudara kita untuk dapat menghadiri kebaktian Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit. Mari kita bersama-sama mendoakannya dan kita akan bersama-sama mengikutinya. Baik saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai pada hari Jumat ini. Listen, 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 listen. God is calling us each morning to follow, 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 follow. Follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live and the good